Gue udah pesan minuman kesukaan kita berdua sebagai tanda perdamaian kalau nanti di banget sama temen lo, ganteng, laki banget. Morganisa baik, lagi lucu-lucunya, tapi lucuan Atik sih. Ih, mas aja. Beneath this marketplace, beneath the whole city, is an underworld constructed about 1,000 years ago. Terpendam di bawah tanah kota-kota besar. In late 1944, America had gained ground in the Pacific over the Japanese. Tanpa disadari, terinjak Dining room. They used to live here daily, more than 500 people. bukti peradaban besar yang terpenjara bumi. Cities of the Underworld Season 2. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Mereka kadang menggemaskan, tapi tak jarang mengundang keharuan. Berikan mereka sentuhan hangat. Remember that Melissa hasn't actually formally adopted Tyson yet. So for her to face this crisis and face up to it and go. Ditambah perawatan tepat. So we're going to make a cut just in between you and sort of open him right up so we'll have the heart sitting there pounding away at us. And then you get a pair of forceps and get round behind it. Karena mereka tak sekedar peliharaan. Easy 20-30 minutes, but it's bunnies to a T. When something happens with them, it happens quickly and it's over quickly. Happy dog, happy owner, happy surgeon. Have a cool drink, she'll be happy. Bondi Vets, Senin sampai Jumat pukul 13.30. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Masih di satu meja, saudara, saya akan kasih kesempatan ke Musa Kazim, sekarang pengajar dari ICAS untuk mengomentari tadi perbincangan kita. Saya ingin kembali kepada kasus konflik Syiah di Sampang ini. Menurut saya selain ada gelombang fitnah yang luar biasa besar, khususnya terakhir-terakhir ini, yang merupakan rembesan dari konflik di Timur Tengah, sayangnya negara kemudian tidak berhasil untuk menyelesaikan masalah ini logika hukum atau logika konstitusi. Dan menarik kalau kita lihat misalnya selalu muncul istilah minoritas mayoritas. Tadi Pak Benny sudah bicara sedikit tentang itu. Menurut saya ini logika jelas tidak bersumber dari konstitusi, juga tidak bersumber dari agama. Karena agama juga tidak mengenal, nilai-nilai agama tidak mengenal ada mayoritas minoritas. Kalau kita tidak ingin mengatakan bahwa mayoritas di dalam Al-Quran itu sering dianggap sebagai tidak berakal, tidak bersyukur, dan lain sebagainya. Jadi kita jangan berangkat dari poin mayoritas dan minoritas seolah-olah kemudian dibawa kepada masalah akidah. Jadi poinnya adalah bahwa masalah Syiah di Indonesia jelas bukan masalah ajaran. Alhamdulillah tadi Ustadz Tengku sudah menegaskan itu. Kemudian juga bahwa kalau ada pelaku kekerasan, sebaiknya segera ditindak dengan tegas. Kalau tidak, saya khawatir itu akan menjadi presiden. Dan biasanya presiden kemudian dalam kajian-kajian menjadi hukum, menjadi nilai, menjadi norma. Karena apa? Seringkali pelaku kekerasan itu berhasil menjustifikasi dengan satu dan lain alasan bahwa dia telah melakukan sesuatu yang benar. Untuk menjaga ketertiban umum, untuk menjaga perasaan mayoritas dan lain sebagainya. Ini yang berbahaya menurut saya. Dan kalau ini menjadi logika yang dipegang dan diterima oleh negara, maka negara ini kita bisa pastikan mengalami kehancuran, akan mengalami kehancuran, minimal seperti itu. Baik, Ibu Musdah, sempat beredar pernyataan bahwa upaya rekonsiliasi ini kemudian harus bersyarat
kelompok Syiah harus bertobat atau harus kembali ke ajaran Sunni? Komentar Anda. Saya tuh jadi geli aja mendengarnya. Orang tuh kok persyaratan apa tuh? Jadi buat saya rekonsiliasi juga itu nggak benar. Jadi kembalikan ke apakah asalnya. Karena jangankan jadi harus kita kembali merasakan empati. Kalau kita dikembalikan ke tempat lain, rumah susun lah apalah namanya, itu sama sekali itu namanya juga penghinaan juga sebetulnya itu ya. Jadi harus dikembalikan ke asalnya di mana mereka bisa hidup damai, dan pemerintah adalah menjaga keamanan, memberikan perlindungan. Tugas pemerintah kan memberikan perlindungan. Saya nyambung sama apa yang ya, kata jadi Bu Musda. buat saya harus kembali ke tempat asalnya. Negara kan sekarang harus berperan dalam konteks. Yang sekarang kan ini sudah terjadi kan, kita tidak mungkin lagi untuk kemudian setback ke belakang. Yang harus kita lakukan adalah negara kemudian berperan untuk menyelesaikan. Saya sendiri agak ragu negara kemudian bisa berperan ketika negara kemudian tidak netral memperlakukan, kondisi. Kuncinya itu netral dan betul. adil. Orang kemudian digusur secara merah-merah, tapi negara kemudian tidak berbuat apa-apa. Negara hanya mengamini atas dasar mengatakan bahwa inilah mayoritas kemudian menghendaki itu. Oke, baik. Atau misalnya ketika SBY ketika mereka sedang pindah, umat teman-teman Syiah ini kemudian diusir dari Sampang, SBY malah kemudian terbang ke Bali untuk menghadiri foto-foto dengan Ronaldo. Yang menurut saya, bayangan saya adalah tidak menggambarkan betul bagaimana kemudian negara berperan di sana. Karena keseriusan negara. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Fahmi. Ketika kemudian ada upaya untuk mengembalikan relokasi pengungsi, masih bisakah mereka kembali dan kemudian dijamin keamanannya, tidak akan ada serangan-serangan lagi? Ya, relokasi itu memindahkan, bukan mengembalikan ke tempat asal. Maaf saya betulkan. Begini, soal relokasi kami berempat dari Majelis Ulama Indonesia bulan Juni diundang oleh Ketua DPR Pak Marzuki Ali, ya, bersama Menteri Agama juga hadir langsung. Lalu anggota Komisi 8 DPR dan juga dari Litbang dan lain sebagainya. Kita duduk bersama membicarakan masalah relokasi. Mbak Tasha, relokasi ini kenapa itu direkomendasikan oleh pemerintah daerah? Sebenarnya pusat tidak menyetujui kan, tapi yang mengambil keputusan itu adalah dari Pemda Sampang, kemudian juga Pemda Jawa Timur, ya Bu Musda. Itu semua diambil berdasarkan masukan dan juga desakan dari masyarakat. Kenapa? Memang relokasi itu ada karena begini, selama belum bisa di tataran akar rumput rekonsiliasi antara kedua pihak ini, tentu kita tidak akan mengambil resiko ya. Kalau dia kembali ke tempatnya, apakah dia akan terus bisa kembali aman seperti itu? Ini seluruh jadi ini kan masyarakat sementara sifatnya. Atau hanya kelompok tertentu? Sifatnya kan sementara. Jadi intinya begini Pak, rekonsiliasi belum rumahnya hukum. Ketika pelanggaran hukum itu dibiarkan oleh negara, artinya kan membenarkan Eigenrichting. Artinya kalau orang dipukuli rame-rame, Pemda sendiri loh yang negara. Sebentar, saya kasih kesempatan ke Tengku. Harus diluruskan mengusir atau menyelamatkan. Kalau dibiarkan situ akar rumput sudah mati. Menyelamatkan tapi sambil mengusir begitu, Tengku? Tidak, beda. Menyelamatkan itu memang sesuatu di mana-mana negara terjadi konflik. Orang yang terdesak pasti akan diungsikan lebih dahulu. Kalau nggak mati dong. Dia harus diungsikan. Oke, Mas. Orang ditarik-tarik. Mas Herta tolong. Orang berteriak-teriak minta tolong. Ada yang sholat dipaksa. Kamu ngapain sholat? Kamu ini nggak perlu sholat. Kamu ini sesat. Itu yang kita sebut penyelamatan. Kini lebih tertarik ya. Apa sih konsep MUI untuk menyelamatkan bangsa ini? Untuk menyelamatkan umat Islam ini lebih menarik pertanyaan ini. Silakan. Ketimbang kita membahas sahabat dan lain sebagainya. Kita tidak usah alergi dengan relokasi. Kalau relokasi ini menyebabkan kehidupan lebih baik. Jadi solusi dari MUI adalah relokasi. Relokasi bagus. Tidak boleh kembali lagi ke Sampang. Mbak Tasha, boleh kalau akar permasalahannya selesai. Nyawa mereka tidak terancam, silakan. Dan mereka tobat. Ali Taskiri sendiri menyuruh tobat, apalagi kita. Tobat dalam artian mereka harus meninggalkan kepercayaan Syiah mereka. Memberhentikan penghinaan yang menyebabkan orang lain tetapi tersinggung. masih boleh menjalankan ajaran agama mereka. Silakan, selama tidak menghina ajaran mayoritas. Kang Jalal, tunggu dulu silakan. sebentar. Saya harus kasih kesempatan ke Kang Jalal sebentar. Ya, pertama kayaknya isu penghinaan itu diulang berkali-kali. Dan dikutip juga Ayatullah Taskhiri ya. Saya sih bisa mengutip siapa saja di dunia ini. Saya bisa mengutip Einstein, saya bisa mengutip
mungkin yang paling soleh di seluruh alam semesta. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan pembicaraan kita. Pembicaraan kita sekarang, kelompok Syiah telah dituduh melakukan penghinaan. Dan karena penghinaan yang dilakukan orang Syiah, maka para ulama tersinggung, termasuk sama Ustadz Tengku itu. Ya. Dan ketersinggungan para ulama itu, tadi saya sudah sebutkan, itu hanya masalah penafsiran. Sampai sekarang, hatta di pengadilan sekali, tidak dari fakta. Oke, Kang Jalal, solusinya seperti apa? Mungkinkah kemudian kelompok pengungsi ini kembali ke kampung mereka dan bisa kemudian hidup berdamai? Ya, kalau saya sih, solusi dari saya ingin berdialog dengan para ulama setempat. Karena mereka lah yang mengancam keamanan itu. Dan dialog itu harusnya dilindungi oleh pemerintah. Bahkan pemerintahlah yang melakukan pengawalan terhadap dialog kami itu. Sampai para ulama puas dan saling memahami satu sama lain. Baik, saya karena intinya adalah perlindungan dari para ulama terhadap pengungsi Syiah itu. Baik, kalau kita kembalikan sekarang tanpa perlindungan dari ulama, kata angkatan kepolisian kita tidak cukup banyak memiliki anggota untuk melindungi mereka. Baik, saya harus hentikan dulu di sini. Kita masih harus break. Nanti kita akan kembali di segmen selanjutnya. Saudara tetaplah bersama Satu Meja. Kami akan kembali. Ini dia saatnya buat kamu pecinta olahraga. Dunia olahraga selalu ada yang menarik dan unik. Jangan sampai ketinggalan momen dan info penting olahraga dalam dan luar negeri. Kompas Sport, saksikan setiap hari. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Ibarat alam Nusantara, wanita Indonesia diberkahi eksotisme dan keanggunan, berpayung kecerdasan, berbalut pesona elegan, ciptaan sempurna alam yang akan mengharumkan nama bangsa. Witness the wonderful colors of Indonesia. Sansi, sensasi selebriti. Senin sampai Jumat, pukul 11.30. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Kenalkan pada dunia pariwisata daerah lewat Putri Pariwisata. Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Putri Pariwisata Indonesia 2013 di Kompas TV. Masih di Satu Meja, win-win solution seperti apa yang bisa kita terapkan untuk menyelesaikan konflik di Sampang Madura? Ke Mas Musa, singkat saja. Terima kasih Mbak Tasya. Menurut saya pertama, kita jangan mengambil jalan yang menyimpang dengan melakukan relokasi. Karena negara ini bertanggung jawab untuk melakukan rekonsiliasi Relokasi sesuai artinya dengan negara gagal. undang-undang. Karena apa? Relokasi akan berakibat hilangnya hak-hak warga negara. Oke. Sementara ada jalan yang lebih benar, Shirathul Mustaqim, yaitu rekonsiliasi. Dan itu negara sangat mampu. Kenapa saya katakan sangat mampu? Ada modal sosial yang jelas-jelas. Dan orang-orang Madura itu mengenal apa yang disebut dengan tretan, hubungan-hubungan kerabat. Dan di sini semestinya menurut saya MUI berperan lebih aktif ya, dan partisipatif. Kedua, menurut saya yang lebih penting juga, yang juga penting adalah jangan menghidup-hidupkan urusan minoritas-mayoritas yang itu tidak benar menurut nilai-nilai agama maupun nilai-nilai konstitusi. Karena tidak ada mayoritas dan minoritas dalam urusan hukum. Baik, Pak Fahmi, mungkinkah masyarakat yang mengungsi saat ini kembali ke kampung halaman mereka dengan jaminan keamanan? Bisa, jadi relokasi itu sifatnya sementara selagi rekonsiliasi di akar rumput itu belum bisa dicapai. Mungkinkah rekonsiliasi itu tercapai? Perlu bertahap. Mudah-mudahan bisa kita dorong terus, sebab
cara rekonsiliasi terbaik itu sebenarnya sudah dicapai oleh para ulama kita dari kedua kubu Sunni dan Syiah, bahkan di tingkat level internasional. Di level internasional tahun 2007 ada yang disebut dengan Muktamar Doha, ya, di mana seluruh pemimpin dunia Islam Sunni dan Syiah berkumpul memberikan rambu-rambu guidance supaya ini tidak terjadi konflik antara dua pihak. Yang paling poin utama yang ingin saya sampaikan hasil dari Muktamar Doha itu adalah tidak boleh dari masing-masing mazhab ini lalu kemudian ingin masuk menerobos menyebar dakwah mazhab konflik yang terus berkepanjangan. Baik, jadi ini harus Beni. diperhatikan gitu. Jadi pemerintah itu kan harus hadir. Seperti katakan dalam pidato SBY bahwa negara memberi jaminan kepada setiap warga negara, maka saat ini harus dibuktikan. Negara harus hadir di mana warganya mendapatkan perlindungan. Konkretnya Lingkaran seperti apa, kekerasan. Romo? Ketika di nasional sudah mencapai kesepakatan, tetapi ternyata di Sampang Sama, pasti dibutuhkan moral, tapi juga hukum harus ditegakkan. Selama hukum tidak menjadi panglima, maka di situ pembiaran kekerasan dan tali kekerasan tidak pernah diputus, maka menimbulkan lingkaran kekerasan. Problem kita adalah penguasa tidak pernah hadir ketika warga negara harus mendapat perlindungan. Maka kekerasan meningkat hampir 8,5 tahun. Karena apa? Negara dalam konteks ini tidak pernah menyentuh harkat martabatnya. Maka pentingnya mengembalikan roh konstitusi bagi hidup kita bersama, karena negara ini negara konstitusi. Maka konstitusi harus menjadi cara hidup kita bersama. Baik, Mas Herta, apa yang diinginkan oleh para pengungsi saat ini? Pengungsi ingin pulang, dan itu ada modal sosial yang sangat besar. Saya turun ke bawah, Mbak. Jadi yang di atas nih seringkali hanya mengutip dan menyimpulkan sesuatu yang tidak mengakar. Di bawah itu sebenarnya mereka menerima pengungsi. Dan Basra juga tidak monolitik, Kiai juga tidak monolitik. Kami bertemu banyak Kiai yang menyayangkan masalah ini. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, pengungsi harus pulang tanpa syarat. Tidak ada istilah bertobat, baik dari Presiden SBY maupun dari Ketua Rekonsiliasi sendiri, Prof. A'la, mengatakan saya optimis bisa mengembalikan pengungsi. Dan saya percaya sekali bahwa mereka punya hubungan persaudaraan yang sangat kuat, dan sebenarnya ini adalah masalah kiai-kiai, sejumlah kiai kecil saja. Dan saya optimis bisa menyelesaikan masalah ini. Di level nasional, tetapi kalau pandangan MUI selalu membahas persoalan perbedaan-perbedaan yang meruncing, ini yang berbahaya. Ini sparking hatred kembali. Dan ini tidak produktif buat bangsa kita. Itu yang ingin saya tekankan. Kang Jalal, bagaimana caranya mencapai rekonsiliasi ini? Sekian tahun yang lalu, Presiden SBY mengundang ulama Sunni dan Syiah berkumpul di Istana Bogor. Presiden SBY sebagai presiden dari negara terbesar kaum muslimin di dunia ingin berpartisipasi dalam merekonsiliasi konflik Sunni Syiah di Irak. Dahsyat itu. Hasilnya, salah satu dari hasilnya yang ingin saya kutip ialah dan sampai lahirlah deklarasi Bogor sebagai sumbangan untuk menyelesaikan konflik Sunni Syiah di Irak. Saya ingin garis bawahi di Irak. Kemudian salah satu hasil deklarasi itu ialah janganlah orang-orang yang bukan bermadhab Syiah membicarakan tentang madhab Syiah itu. Sebagaimana juga janganlah orang-orang Syiah membicarakan madhab ahli sunnah. Biarlah orang Syiah bicara tentang Syiah dan orang Sunni bicara tentang Sunninya. Baru katanya dicapai kedamaian. Baik, Bu Musdah. Bagi saya negara ya sesuai dengan amanah konstitusi ya harus kembali memberikan perlindungan yang konkret kepada warganya semua tanpa kecuali. Dan dalam kasus Syiah saya tidak ingin relokasi karena itu sudah terjadi kasus Ahmadiyah sampai sekarang masih ada di GOR. Nah, karena itu saya khawatir sekali kalau cara ini diambil, itu akan terjadi seperti apa yang terjadi pada Ahmadiyah yang sampai hari ini, detik ini masih dalam pengungsian. Karena itu mari kita semua berniat baik, ya, membantu kepulangan Syiah ke rumah asalnya, ke halaman rumah, ke kampung halamannya, dan hidup sebagaimana mestinya sebagai warga negara yang mendapatkan perlindungan yang full dari negara. Tengku silakan. Tidak akan tercapai rekonsiliasi jika Syiah di Sampang masih bicara tentang ahli sunnah. Mereka tetap menyerang kok, buku-bukunya banyak, ceramahnya ada. Dan rekonsiliasi itu tidak mustahil, tapi relokasi juga bukan satu yang hina. Jadi tetap MUI lebih menyarankan untuk relokasi. Iya, karena begini, untuk keselamatan. Holocaust saja arus besar di Eropa. Siapa yang melawan arus besar tentang Holocaust, pembasmian orang Yahudi oleh Hitler,
Itu diusir dari negaranya, dicopot dari jabatannya, dipecat. Anda menyamakan kasus Sampang dengan Holocaust Ya, yang di... itu Mas, artinya gini, arus besar di Eropa kan Holocaust itu benar. Ketika ada yang meragukan Holocaust, diusir, dipecat dari kedudukannya. Nah, kalau kemudian relokasi. Kalau relokasi itu lebih baik, gara-gara ekonomi saja orang mau direlokasi kok. Kedung Ombo dibikinin waduk, 8 kecamatan dipindahkan, seneng-seneng aja. Asal lebih baik kehidupannya. Terakhir saya katakan. Saya kira gini ya, catatan penting dari pembicaraan kita semua, saya seorang hukum akan bicara fakta. Ada 3 catatan penting dalam kasus yang kita bicarakan, kasus Sampang. Pertama kasus teologis, kedua yuridis, 3 sosiologis. Secara teologis saya kira MUI mengakui bahwa Sunni maupun Syiah sama-sama Islam kan, tidak ada yang diharamkan dua-duanya kan, yang mengharamkan itulah yang haram paling kan. Satu, selesai saya pikir urusan teologis. Kedua, masalah yuridis. Nah, ketika orang menghina, ketika orang menodai, itu tataran yuridis. Siapapun, jangankan Sunni ke Syiah, Syiah ke Sunni atau sama-sama, siapapun yang menghina atau menodai agama itu adalah tindakan kriminal. Dan sekarang udah selesai persoalan soal Kiai Tujul Muluk tadi katakan pemusda, dia persidangannya ada bertentangan, silahkan ajukan upaya hukum. Yang jelas putusan itu telah BHT. Terlepas apapun peradilannya sesat atau tidak, siapapun yang menghina harus diadili, entah Syiah, entah Sunni, atau siapapun agamanya. Ya, itu yang kedua. Ketiga adalah masalah sosiologis. Sekarang rehabilitasi, reparitasi, rekonstruksi. Saya pikir ada bahasa yang paling ingat ketika saya di muridnya Profesor Kang Jalal. Yang benar itu bahasanya Kang Jalal dari dulu katakan, rereongan. Bahasa Indonesianya, mari bersama-sama. Mu Islam, mu itu Syiah, mu Sunni. Tidak mempertentangkan. Saya pikir suatu saat harus belajar. Orang Sunni harus belajar Syiah, orang Syiah harus belajar Sunni. Tapi jangan dipertentangkan antara keduanya. Karena dua-duanya Islam gitu. Tapi tak kala ada yang melanggar, orang Syiah melanggar aturan Islam, orang Sunni melanggar Islam, ya tataran yuridis itulah dia harus diadili. Yang lebih penting, sekarang apa? Ketika Tajul Muluk diadili, selesai persoalannya. Cuman kewajiban negara adalah terhadap kaum masyarakat siapapun harus menyelesaikan. Karena bukan tugas MUI harus menyelesaikan itu. Tapi tanggung jawab negara menyelesaikan. Bangsa kehidupan yang beradab dan bermartabat harus diletakkan dalam kondisi konstitusi yang dikatakan Profesor Musdah. Baik, setelah dihukum tidak melakukan upaya banding kan, kasasi kan. Ya, BHT berarti. Dia menerima bahwa dia salah. Secara hukum. Baik, Mas Zainal singkat saja. Saya begini, saya lebih paradigmatik pertanyaan saya. Berarti sekarang ada persoalan dan harusnya kita berpikir bukan untuk mengubah apa yang ada sekarang, tapi paling tidak kita bisa berpikir ulang. Satu, barangkali konsep negara, relasi antara negara dengan keyakinan dengan masyarakatnya soal keyakinan. Jangan-jangan kita harus pikir ulang. Yang kedua adalah negara jangan-jangan harus punya pola. Pola yang jelas, pola yang benar, menempatkan lembaga-lembaga negara benar yang untuk yang mengerjakan soal-soal seperti ini. Kalau MUI ditaruh di mana representasi negara dalam kapasitas apa. Semua harus dijelaskan, negara harus berpikir. Yang ketiga, negara harus jangan lupa bahwa kita punya utang banyak soal yang beginian. Kita tidak punya sekedar Syiah, kita punya Ahmadiyah, kita punya dengan agama-agama lain. Dan negara berkewajiban nasional menyelesaikan konflik-konflik elit yang memperalat ini kasus Sampang dianggap menjadi persoalan politik. Jadi utang negara ini yang harus dipikirkan untuk diselesaikan. Yang keempat, hutangnya belum terbayar tapi masih ada tambahan lagi. Yang keempat yang paling bahaya adalah kita kembali berribut-ribut atau mempersoalkan soal mengadili sejarah dalam istilah kita gitu. Ini kan sejarah panjang. Soal Sunni Syiah itu adalah bukan soal hari ini, tapi dia adalah soal ribuan tahun yang lalu. Dan kalau kemudian kita ribut di wilayah yang sudah ribuan, tapi kemudian tidak menyelesaikan konsep-konsep yang saya sebutkan 3 di awal, kita akhirnya hanya akan ribut dengan masa lalu dan tidak akan menyelesaikan apa yang ada di depan. Terima kasih semuanya. Dan saudara, sampai di sini satu meja saya ingin berterima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir, Kang Jalal, Mas Herta, Romo Beni, Pak Fahmi, Mas Misa. Saya juga ingin berterima kasih kepada narasumber kami yang duduk di satu meja, Tengku Zulkarnain. Terima kasih untuk waktunya pada malam hari ini. Dan juga Ibu Musdah, terima kasih. Terima kasih juga kepada 2 panelis saya, Asep Iwan Iriwan, terima kasih. Saudara, apapun alasannya, kekerasan tidak akan pernah bisa diterima. Negara seharusnya mampu melindungi hak warga negaranya untuk beragama, dan negara juga seharusnya mampu untuk melindungi kelompok minoritas dari tekanan kelompok mayoritas. Saya Tasya Lutmila, sampai di sini satu meja, sampai bertemu di satu meja episode berikutnya.